Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali di channel Mantoswito, channel pendidikan, pengetahuan, dan alam sekitar. Terima kasih tentunya sudah bergabung di channel ini. Baik, kali ini kita akan bahas soal seperti berikut ini ya. Jadi ini kita gambarkan terlebih dahulu. Ada suatu trapesium ABCD ini ya, dan di sini ada garis tengahnya itu ada KL. Di sini ada ukuran-ukurannya. Pertanyaannya adalah tentukan panjang KL. Nah, teman-teman sekalian, di sini untuk menyelesaikan persoalan ini perlu kita buat garis bantu seperti ini. Garisnya ini, perpotongannya ini kita beri titik M di sini. Terus di sini ada N. Nah, teman-teman semuanya, di situ dari ukuran ada AB 8 cm ini, sebenarnya AB itu dengan ML maksudnya itu sejajar, dan dengan NC juga sejajar. Makanya di situ karena sama ini sebenarnya ukurannya ya, itu sama-sama ukurannya 8 cm. Jadi ML 8 cm dan NC itu juga 8 cm. Dengan demikian di sini DN itu sebenarnya bisa kita cari. Kalau DC itu 17 cm, berarti tinggal 17 dikurangi 8, maka ketemu 9 cm. Nah, kita lihat di sini ada segitiga AD N ini ya, segitiga AKM sebenarnya itu sebangun dengan segitiga ADN. Nah, kalau sebangun bisa kita buat suatu perbandingan bahwasanya KM per DN itu sama dengan AK per AD sebenarnya teman-teman. Nah, di sini tinggal kita masukkan dulu KM itu berapa. Nah, ini yang ditanyakan ya, bukan yang ditanyakan, kita cari karena belum diketahui ya. Berarti KM per DN-nya 9 ya. Nah, di situ AK-nya itu adalah 4. Di sini AD itu berarti ya tinggal 4 ditambah 5 itu, maka ketemu 9. AD itu 9 cm. Nah, di sini KM, untuk mencari KM itu berapa? Sebenarnya itu 9 sama 4 ini kita kalikan teman-teman. Jadi 9 kali 4 dibagi 9, itu kalau 9 sama 9 dicoret sebenarnya itu ya, tinggal ketemu 4. Atau 9 kali 4 ya 36 bagi 9 tentunya 4 juga kan. Dengan demikian di situ KM-nya itu 4 cm. Nah, ya dari soal kita kan suruh menentukan KL itu. KL itu sebenarnya bisa kita cari dari KM ditambah dengan ML. KM berapa? KM udah kita temukan tadi panjangnya ya, 4 cm. Terus ML-nya tentunya 8 cm. Nah, ini kita jumlah. 4 ditambah 8 tentunya di situ akan ketemu 12 ya. Jadi KL-nya itu adalah 12 cm. Mudah bukan? Teman-teman, ini ada soal berikutnya berupa trapesium, namun di sini ada ukuran sudut-sudutnya ini ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah perbandingan P dan Q adalah, maksudnya perbandingan sudut P dan Q itu berapa. Nah, teman-teman sekalian, di sini kalau kita lihat yang saya beri garis lengkungan ini sebenarnya berpelurus, kan berarti 180 derajat. Nah, itu 55 itu didapat dari mana? Nah, ya sebenarnya tinggal 180 dikurang 125 itu, maka ketemu di situ 55 derajat. Nah, sedangkan untuk mencari sudut P, itu sebenarnya bisa kita cari teman-teman. Itu dari P itu kalau yang saya lingkari ini sebenarnya jumlahnya 180. Maka di situ tinggal 180 derajat dikurangi 55 derajat. Maka ketemulah di situ 125. Begitu juga untuk mencari Q dengan sudut 80 derajat itu, sebenarnya kalau dalam trapesium itu selalu jumlahnya 180. Maka kalau mencari Q ya tinggal 180 derajat kita kurangi 80 derajat. Maka di situ ketemulah Q-nya itu 100 derajat. Maka P dibanding Q ya tinggal 125 derajat dibanding 100 derajat. Ini boleh kita sama-sama bagi dengan 25 ya, yang tentunya ketemu kalau 125 ketemu 5, 100-nya ketemu 4. Jadi perbandingan P dan Q itu sebenarnya adalah 5 berbanding 4. Untuk soal berikutnya, ini ada gambar seperti ini. Nah, ini suruh menentukan besar sudut A, B, C, juga D ya. Nah, teman-teman, kita tentukan dulu yang sudut A. Kalau kita cermati sebenarnya yang saya beri lengkungan ini, sebenarnya sudutnya itu sama dengan 35 derajat yang ini.
Maka kalau saya tuliskan di situ 35 derajat ya, yang di sebelah A ini yang saya beri garis lengkung itu. Nah, sehingga untuk mencari A itu sebenarnya tinggal 180 derajat kita kurangi 35 derajat. Karena itu saling berpelurus. Maka ketemulah di situ 145. Bagaimana untuk mencari yang B? Yang B ini kalau kita lihat di sini kan 130 ya. Nah, ini sebenarnya B itu besarnya sama dengan 130 derajat itu. Nah, di situ bertolak belakang itu ya. Nah, maka B-nya ketemu 130 derajat. Nah, bagaimana dengan sudut C? Kalau sudut C ini sebenarnya ini akan sama besarnya dengan sudut di sebelah B ini. Nah, itu ya. Sebenarnya itu dengan B itu berpelurus dia. Lurus, maka di situ C sebenarnya tinggal 180 derajat. Kita kurangi dengan sudut B itu. B-nya tadi berapa? 130 derajat. Maka ketemulah di situ 50 derajat. Dengan demikian C-nya itu 50 derajat, teman-teman ya. Bagaimana dengan D? Nah, ini yang bertolak belakang ini sebenarnya juga besarnya 35 ini. Begitu juga dengan yang sudut ini. Sama dengan besarnya dengan sudut C sebenarnya itu. Maka untuk mencari D ya tinggal, karena itu segitiga berarti 180 derajat ya, maka D sama dengan 180 derajat, kita kurangi 35 derajat, dikurangi 50 derajat, maka ketemulah D itu sama dengan 95 derajat. Nah, itu ya teman-teman ya, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Banyak kesalahan mohon dimaafkan, semua adalah keterbatasan saya, dan akhirnya sampai bertemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.